Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Namun saya akan membacakan mulai dari ayat 26 dan nanti akan disambung dengan Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Allah serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita melayani dengan sukacita dan sukarela. Melayani dengan sukacita dan sukarela. Saya mau memberikan satu buah gambaran, yaitu tentang jam. Jam, baik itu jam tangan maupun jam dinding. Setiap saat, setiap detik dia terus berjalan. Ya, terus berjalan. Entah itu diperhatikan orang jam itu atau tidak diperhatikan orang, jam itu akan terus berjalan tanpa lelah, kecuali kalau baterainya habis, dia baru berhenti. Kadangkala kalau agak semaput sedikit, jalannya agak tersendat, terganggu, digebuk-gebuk, ben urip atau dipepe gitu ya, dijemur supaya hidup kembali. Nah, Bapak Ibu, dalam suatu pelayanan diharapkan saya dan saudara juga seperti jam dinding.
atau jam tangan, pokoknya jam yang terus berputar setiap saat, setiap waktu, tanpa mengenal lelah, tanpa harus diperhatikan. Dia rela terus berjalan dan berjalan untuk memberikan arah, untuk memberikan petunjuk. Sekarang waktunya jam berapa? Nah, Bapak Ibu, antara melayani dan bekerja itu beda tipis. Kita sedang melayani atau sedang bekerja. Kalau tema kita pada saat ini sedang melayani, itu diharapkan bahwa kita memang dalam setiap perilaku kita bisa disebut melayani. Tadi saudara-saudara kita sudah melayani untuk puji-pujian. Apakah benar kalian sedang bekerja atau sedang melayani? Nah, karena apa? Karena di antara pekerjaan dan pelayanan itu memang sangat berbeda. Dan bedanya sangat tipis. Nah, lalu ciri-cirinya pekerjaan, kalau kita sedang bekerja, mungkin dalam setiap pelayanan, ataupun saya sedang berkhotbah seperti ini, apakah saya ini sedang bekerja atau saya sedang melayani? Itu ada tanda-tandanya, yang tahu adalah hati kita. Kalau kita sedang bekerja, Bapak Ibu, melakukan sebuah pekerjaan, maka kita senantiasa mengharapkan yang namanya upah atau gaji. Kalau kita sedang bekerja, melakukan pekerjaan, maka ketika kita ada yang maido, kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi mundur, kita tidak punya kekuatan dan atau mempunyai semangat lagi. Nah, itu kalau sedang kita bekerja. Oleh karena itu, kita harus menata hidup, kita harus mau mengoreksi hidup, supaya dalam setiap kegiatan kita selalu mengarah kepada yang namanya pelayanan. Mungkin kita sedang melakukan pekerjaan, tetapi kita juga sedang melayani. Lalu melayani, tanda-tandanya bahwa kita sedang melayani, bahwa kita melakukan sebuah pekerjaan dengan kita berfokus kepada Tuhan. Kita melakukan pekerjaan hari-hari, entah itu nyuci, entah itu ngepel, entah itu kita bekerja mencari upah, kita belajar, kita berfokus kepada Allah, bahwa Allah telah memberikan sebuah pekerjaan, maka kita harus bisa melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Kalau kita sedang fokus untuk Tuhan, untuk sesama kita, maka disitulah kita sedang melayani. Jelas? Demikian juga kita akan tetap setia. Kita akan terus bekerja tanpa mengenal lelah seperti jam dinding itu tadi. Sekalipun kita tidak terkenal, sekalipun apa yang kita lakukan tidak pernah diperhatikan oleh orang, bahkan kita sendiri pun tidak dipedulikan. Kita mungkin dikritik, tetapi kita tidak akan menjadi kecewa. Kita tidak akan menjadi kendor di dalam pelayanan kita, dan kita tidak akan menjadi mundur. Jelas ke perbedaannya? Apakah kita sedang melayani Tuhan atau hanya sebatas melakukan pekerjaan? Sama-sama melakukan, tetapi kalau itu mencari kemuliaan diri kita sendiri, itu artinya kita baru sebatas pekerjaan. Nah, Bapak Ibu,
Melayani itu merupakan moto orang Kristen. Pedoman saya dan saudara adalah melayani. Mengapa saya dan saudara harus melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Amin. Tuhan telah melayani kita. Bapak Ibu, minggu depan kita sudah memasuki masa Paskah. Hari Jumat mendatang. Jumat itu tanggal berapa? Karena tanggal 14 itu kita sudah tanggal 15 hari Jumat itu Jumat Agung. Maka di situ kita akan memperingati pengorbanan Yesus, disalibkan. Dia menderita, disalibkan. Demi siapa? Melayani kita. Dia datang ke dunia ini tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 20 ayat 28 yang sudah kita baca. Bahwa Tuhan datang ke dunia ini dengan satu fokus. Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pedoman saya dan saudara, bahwa Tuhan Yesus di dalam hidupnya Dia telah memberikan nyawanya, Dia telah memberikan hidupnya. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Demikian juga Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan 29. Di mana Rasul Paulus di dalam melayani jemaatnya selalu disertai dengan rasa sukacita. Dalam ayat yang ke-24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus bersukacita? Kenapa Rasul Paulus bersukacita di tengah-tengah penderitaannya? Karena dia menggenapkan penderitaan Kristus. Oleh karena itu, ketika saya dan saudara melayani Tuhan, ketika saya dan saudara melakukan sebuah pelayanan dan di situ ada penderitaan dalam daging kita, kita belajar seperti Rasul Paulus menggenapkan penderitaan Kristus. Itu artinya ada sukacita sekalipun ada penderitaan. Tidak gampang, tetapi ini akan mengalir dalam jiwa kita manakala saya dan saudara memahami makna melayani. Tanpa mempedulikan apa yang harus kita hadapi, kita akan terus berjalan dengan sukacita di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu berharap jemaat GTJ Jembul Hunut akan dibangun menjadi jemaat yang suka melayani. Amin. Siap? Tanpa memedulikan apapun dalam hidup kita, percayalah, ketika dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita melayani Tuhan, maka sesuatu yang indah itu akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Filipi pasal 3 ayat 10, mari kita baca. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita
supaya semakin hari semakin saya dan saudara memiliki tujuan hidup, yaitu untuk menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu artinya saya dan saudara siap melakukan pelayanan dengan segala risiko penderitaan dalam hidup ini untuk kemuliaan Kristus. Jika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka itulah yang menjadi jaminan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Artinya Bapak Ibu, mari kita hidup sungguh-sungguh mengenal dan hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, hanya tercatat di KTP itu Kristen. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, kita akan memaknai hidup kekristenan kita, melakukan pengorbanan apapun untuk kemuliaan Tuhan.